Hai, selamat datang di channel YouTube saya Jelly. Di-subscribe ya. Biasakan nonton video YouTube aku sampai selesai ya, karena video ini pasti bermanfaat buat kalian. Aku membuatnya dengan penuh cinta. I love you all. Halo, ketemu lagi dengan aku Jelly. Oke. Semoga semua baik-baik aja ya. Semoga semua dalam keadaan sehat yang luar biasa. Semangat! Hari ini aku mau bagi video mengenai pengalaman hidup. Kan aku udah bilang di konten aku bahwa aku untuk YouTube aku membagikan tips pengalaman-pengalaman hidup atau kadang hal-hal kecil yang kadang orang terlewati dan menganggap itu nggak penting, tapi sebenarnya itu penting dan itu pengaruhnya sangat luar biasa. Jadi hari ini aku mau bagikan mengenai pengalaman hidup aku. Tepat 23 Juni ini aku 13 tahun menjadi seorang single parent atau seorang janda. Aku di sini cuma mau berbagi pengalaman aku, apa yang aku alami, bukan sok menggurui, bukan sok merasa lebih hebat, tidak. Sekali lagi aku cuma bilang di sini untuk sharing. Jadi untuk sharing, kalau ada hal yang positif diambil sebagai bahan pembelajaran, karena aku rasa memang menjadi seorang single parent itu tidak mudah. Oleh karena itu, apa yang aku alami aku pengen bagiin supaya kalau ada di luar sana yang mengalami sama seperti saya, dia sudah tahu harus seperti apa, dan mungkin yang belum mengalami terus nanti mengalami, karena kita nggak pernah tahu hidup ya, bukan saya nyumpain, bukan. Jadi sudah tahu gitu, sudah pernah melihat video saya ini, jadi tidak kaget menghadapi kenyataan bahwa dia adalah seorang single parents. Aku memulai cerita pertama bagaimana ketika aku menjadi seorang single parents itu, pertama menjadi seorang yang sendiri itu adalah rasa bersalah. Terus terang kita akan yang aku rasain itu adalah perasaan bersalah. Karena waktu suami aku hidup, aku menjalani sebagai ibu rumah tangga yang baik, bekerja dengan baik, tidak melakukan hal-hal negatif. Aku urus rumah tangga, urus anak, semuanya itu aku anggap itu sudah cukup gitu loh ketika suamiku masih ada. Tapi ketika suami aku nggak ada, ketika suamiku meninggal, itu benar-benar aku dihinggapi rasa bersalah. Yang tadinya aku merasa apa yang sudah aku lakuin selama ini, yang aku setia lah, yang aku kerja kantoran, aku kerja rumah tangga, aku lakuin semua, ngurus anak aku lakuin semua, rumah semua aku lakuin semua, aku rasa itu sudah cukup gitu loh. Tapi ternyata itu semua nggak cukup. Ada pepatah yang bilang kita akan merasa sesuatu itu berharga ketika kita kehilangan sesuatu itu. Itu benar adanya, karena itu aku rasain. Jadi ketika suami aku nggak ada, aku benar-benar merasa menyesal banget bahwa ternyata masih banyak yang aku belum lakuin buat dia gitu, yang aku belum lakuin bersama dengan dia. Mungkin hal yang dia mau gitu aku belum lakuin gitu, dan apa yang aku mau aku belum lakuin, aku menunda gitu karena aku pikir masih banyak waktu, kapan-kapan juga boleh gitu. Contohnya hal kecil seperti ini. Aku terus terang orangnya bukan tipe yang romantis, bukan tipe yang harus bilang aku sayang kamu, terus peduli, terus bersikap-sikap manis seperti itu. Terus terang aku bukan seperti itu, karena aku dididik dari keluarga yang mau sayang ya sayang aja, seneng ya seneng aja, ya udah setia aja, lakuin aja tugasmu, itu aja udah cukup. Nggak perlu yang halo sayang, selamat pagi sayang, I love you, udah di mana ya sayang, udah makan belum. Aku tidak seperti itu. Jadi
ketika suamiku nggak ada, aku merasa itu benar-benar hal yang, waduh, ternyata aku belum lakuin semua itu gitu. Memang aku belajar juga untuk melakukan itu, yang maaf ya sayang, aku cinta kamu, tapi aku baru proses belajar mengikuti suami aku yang romantis, yang dia, suami aku itu kalau bangun pagi dia kan suka bangun duluan ya. Kalau aku udah bangun, karena dia suka insomnia, jadi kadang dia subuh udah bangun. Jadi sebelum kita doa pagi bareng, dia tungguin pas aku bangun atau dia bangunin, karena udah jam doa, dia akan bilang selamat pagi sayang, seperti itu dengan senyumnya yang membuat aku ingat hari ini. Dia seperti itu, romantis gitu, bisa yang gandengan, bisa yang langsung meluk gitu. Sementara aku nggak kayak gitu. Aku waktu dia masih ada itu masih proses belajar untuk itu. Dan ketika suami aku nggak ada, itu benar-benar aku merasa itu bukan hal sepele, itu hal penting menurut aku. Karena kan seperti itu bilang, kadang kita melewati hal-hal kecil dan kita pikir hal-hal kecil itu nggak penting, jadi kita ya udahlah ya, nggak usah dilakuin. Padahal itu membuat hal kecil itu membuat hidup itu lebih berwarna, membuat seperti tadi misalnya kata I love you, aku cinta kamu, itu bisa membuat mungkin pasangan kita merasa bahagia, merasa dihargai gitu loh. Padahal itu kita pikir hal kecil aja gitu. Jadi ketika suami aku nggak ada, aku merasa waduh, masih banyak hal yang belum aku lakuin gitu. Dan kayak suami aku kan seneng banget gitu ya, bikin acara keluarga, pergi-pergi gitu ya, udah jadwalin misalnya ayo kita pergi bersama gitu kemana. Nah aku sering nggak mau gitu, menurut aku nggak penting lah pergi, aku nggak suka pergi keluar-luar gitu. Aku orangnya betah di rumah, betah benar-benar rumah, dan betah di kamar gitu. Setelah aku udah benar-benar rapi, aku akan di kamar gitu, dengar lagu atau baca seperti itu. Nah sementara aku rasa itu nggak penting, dan sering suamiku dan anak-anak pergi tanpa aku, dan aku urus rumah aja. Nah aku rasa itu biasa aja dulu. Nah ketika suami aku nggak ada, itu benar-benar aku bilang sama Tuhan, waktu dia nggak ada, aku bilang sama Tuhan, Tuhan kalau bisa bangunin suamiku, aku pengen waktu itu diputar lagi gitu. Aku pengen berubah semua itu gitu. Aku pengen Tuhan kasih aku kesempatan buat aku bisa ngelakuin itu. Terus kalau dulu aku merasa aku sudah istri yang baik, aku sudah istri yang setia, tapi ketika suami aku nggak ada, aku benar-benar merasa wah aku masih kurang, aku benar-benar masih banyak hal yang belum aku kasih ke suami aku gitu. Jadi itu aku hidup dengan merasa bersalah dan merasa waktu pertama itu, Tuhan aku mau diputar waktu lagi, aku pengen sayangin dia, aku pengen bilang I love you setiap hari, aku pengen lebih romantis lagi, lebih perhatian lagi, seperti itu gitu loh. Jadi kalau aku bilang, kalau hari ini buat kalian-kalian yang masih punya pasangan hidup, yang udah nggak ada rasa saling menghormati, yang udah rasa ya udah biasa aja, kita kan udah bareng, ya udah yang nggak kayak dulu lagi, kayak masa pacaran gitu. Kalau aku bilang sih, ayo kembali lagi kepada cinta yang mula-mula ya. Ingat waktu jatuh cinta dulu, ayo dibangun gitu setiap hari, karena itu penting gitu loh. Dan nanti itu suatu saat ketika udah nggak ada, itu bakalan kita rindukan. Itu hal-hal yang sangat berarti gitu. Jadi ayo yang masih bareng, bersyukur punya pasangan, jangan jangan melihat pasangan orang lain karena kata orang rumput tetangga lebih jauh. Enggak, kalau kita udah milih dia berarti kita udah pas dengan dia gitu loh. Jadi kita syukuri aja, jangan banding-bandingin terus
nggak menghargai, apalagi menceritakan pasangan kita ke orang lain. Kalau aku lihat sekarang ya, banyak pasangan yang saling menjelekan gitu, apalagi ibu-ibu ngumpul cerita, wah suamiku begini loh, begitu, jadi menjelekan gitu. Kalau dulu aku aku cuma menceritakan yang baik ke orang gitu. Aku nggak mau kalau yang hal-hal yang jelek dari suami aku ya aku yang tahu gitu. Aku nggak bisa, karena nanti kalau aku cerita jadi omongan orang kan itu suami aku gitu loh. Tapi sekarang kebanyakan orang malah berlomba-lomba untuk menjelekan suaminya gitu. Jadi kalau bisa sih jangan lagi, karena kita akan nyesel ketika kita kehilangan. Jadi ketika masih ada, itulah saatnya kita saling menyayangi, saling menghormati, saling mencintai. Apapun yang terbaik kasih deh, kasih yang terbaik, itu sih kalau aku bilang. Karena apa yang aku sudah lewati yang menurut aku salah, jangan kalian mengulangi lagi. Terus rasa kesepian, yang aku rasain kesepian banget. Yang aku suka rasain rasa kesepian itu di saat jam siang, jam 1 ke atas gitu, jam tidur siang ya, itu aku rasa sepi banget. Kalau luka gitu ya, kalau luka di badan gitu, kita bisa langsung obatin atau kita apain biar ngurangin lukanya. Tapi kalau itu perasaan sepi itu kayak sakit di sini, kayak aduh sepi banget gitu, merasa kosong gitu loh. Itu yang aku rasain gitu ketika jam-jam tidur siang. Dan itu gak enak banget. Akhirnya kesepian itu aku coba usir dengan aku ngingat-ngingat yang baik, ngingat-ngingat yang positif. Terus aku doa, aku bilang, Tuhan, aku gak mau sepi, gak enak rasa seperti ini gitu. Terus aku nyanyi-nyanyi lagu pujian gitu, jadi hatiku jadi adem gitu. Terus apalagi yang dialami seorang single parent, terus terang juga mengenai biaya hidup. Bagaimana menjalani yang tadinya berdua dengan suami, terus tiba-tiba tahunya harus sendiri. Itu terus terang gak mudah. Dan aku bersyukur di sini bahwa aku bisa kerja. Bisa bayangin kalau aku nggak bisa kerja. Jadi di sini aku kalau bisa ya usahain sih, harus sih menurut aku bahwa perempuan ya jangan sampai nggak kerja, karena kita nggak pernah tahu yang akan terjadi gitu loh. Kita bisa kehilangan suamiku, kayak aku suamiku meninggal. Kalau aku nggak bisa cari uang gimana dong? Bingung ya. Bisa lebih sulit gitu. Atau enggak jangan meninggal, misalnya suami kita ngaco gitu, pergi sama orang lain, kita mau gimana gitu. Kecuali ya boleh nggak kerja, terus finansialnya suami udah benar-benar mendukung, udah punya tabungan banyak. Itu pun menurut aku, kalau istrinya nggak cakap untuk mengatur uang, nggak bisa cari uang berikutnya, nggak bisa ngatur tuh uang, aku pikir nggak bisa juga. Jadi kita kalau jadi perempuan harus bisa cari uang, harus bisa mengatur uang, harus bisa mandiri walaupun waktu itu masih kita punya suami. Seperti itu. Karena suami kita bisa suatu saat tidak ada. Ada lagi ya yang dihadapi sebagai seorang single parent, yaitu bagaimana bertetangga kita kurang dihargai orang. Karena mereka lihat kita nggak ada kepala keluarga di rumah. Jadi karena ada kan dibilang katanya kalau kehilangan seorang bapak di rumah itu kehilangan kehormatan, kalau kehilangan seorang ibu itu kehilangan kasih sayang. Nah benar sih ya, aku alami gitu. Ketika mereka tahu aku cuma di rumah cuma sama berdua anak, nggak punya suami, orang tuh kayaknya suka sembarangan gitu, kayaknya marah-marah aja gitu, apa aja gitu, seperti itu gitu. Jadi mereka merasa mungkin karena nggak ada laki-laki gitu ya di rumah itu, jadi ya suka gitu aja. Jadi akhirnya aku mencoba untuk menjadi pribadi yang kuat gitu, tapi bukan sembarangan untuk marah juga. Kalau aku rasa apa yang mereka lakuin sudah kurang nyaman, aku akan berbicara dengan tegas. Aku memang orangnya jarang berbicara, jarang untuk
ini dengan orang gitu, kalau nggak suka langsung ngomong. Tapi kalau aku udah berbicara aku akan tegas. Jadi aku tegas gitu ngomong dengan siapa aja. Ketika diusik aku akan berbicara, tapi bukan untuk yang maki-maki atau marah-marah, enggak, aku akan tegas. Aku akan berbicara dan tegas. Jadi apa ya, aku jadi kuat gitu. Aku bisa jadi seorang laki-laki gitu untuk membela keluarga aku. Seperti itu. Uh, Terus apa lagi? Bagaimana menjaga hidup sebagai seorang janda atau seorang single parent? Karena terus terang menjadi seorang single parent itu godaannya banyak. Apa ya? Apalagi kita di Indonesia masih apa? Kalau seorang janda itu suka dipandang sebelah mata gitu. Jadi mereka anggap janda itu, jadi mereka merasa kalau janda itu bisa digoda gitu, cabla yang goda-godain orang gitu, seperti itu. Jadi aku karena aku tahu seperti itu, padahal aku dari aku masih gadis sampai aku sudah bersuami pun aku banyak teman laki gitu, karena aku lebih nyaman dengan teman laki-laki, karena menurut aku ya laki-laki itu lebih perhatian dan menjaga kita kan. Kalau perempuan kan lebih senang bergosip, saling iri, seperti itu. Tapi ketika aku tahu bahwa lingkungan kita itu sangat negatif dengan janda, ketika kita bergaul dengan laki-laki, maka aku langsung menjaga itu. Aku benar-benar jaga pergaulan aku. Ngobrol dengan laki-laki aku jaga, dan itu sebenarnya nggak nyaman, tapi mau gimana lagi, aku harus jaga itu, karena kalau nggak nama baik kita bisa hancur. Bukan jaim, bukan, karena aku punya anak, punya orang tua, jadi aku harus jaga itu. Dan aku harus menjaga juga perasaan si laki-laki yang punya pasangan itu, karena mereka kan berpikir takutnya aku godain, jadi ya aku jaga itu. Walaupun tetap juga bisa ngobrol dengan laki-laki, tapi aku nggak mau yang di suasana yang tidak memungkinkan gitu, cuman berdua atau seperti itulah. Banyak laki-laki yang menggoda, yang menganggap bahwa kita tuh butuh banget laki-laki, selain kasih sayangnya juga uangnya. Jadi aku sering tuh ya, ada bapak-bapak godain gitu secara langsung ataupun dengan ngasih lihat bahwa dia banyak uang, nyeritain uangnya gitu. Atau kadang ada malah yang buka dompet, nyuruh-nyuruh orang, beli ini dong, beli itu. Jadi ngasih lihat bahwa dia banyak uang gitu. Pas aku lihat sih aku malah merasa lucu, karena aku bilang kasihan banget sih. Aku bukan yang seperti itu gitu. Aku nggak ngaruh dengan itu. Bukan itu gitu loh. Bahkan ada yang pernah, aku nggak tahu sih apa maksudnya dia. Dia bilang gini, Jel, kamu kalau dikasih rumah gitu ya, dia bilang rumah harga, itu sih dia seneng poligami. Soalnya aku nggak tahu maksudnya dia apa, tapi waktu itu dia bertanya seperti itu. Kalau dikasih rumah lah 15 miliar lah gitu, terus dikasih kesenangan gitu, kamu mau nggak dijadiin istri ketiga? Wow, apa maksudnya gitu? Aku langsung ngomong begini, Pak, sorry ya, jangankan dikasih semua itu Pak, mau dikasih setengah bumi pun aku nggak mau. Aduh, aku itu langsung merah mukanya, terus terang dia nggak tahu mau ngomong apa, tapi ya gitu ya. Maksudnya aku, makanya orang suka bilang aku lebay, karena aku suka ngomong-ngomong hal yang lebay seperti itu. Tapi tahu nggak maksudnya aku dibalik aku ngomong begitu karena apa? Maksudnya apa? Maksud aku ngomong lebay begitu supaya mereka tahu bahwa aku enggak gitu. Aku nggak bakalan tergoda dengan apa yang lu bilang. Jangankan yang kamu bilang banyak itu, setengah bumi aja berarti kan banyak banget. Aku tuh nggak mau gitu. Kenapa aku nggak ngomong satu bumi? Karena buat orang lain kan, kalau satu bumi yang lain tinggal di mana. Jadi aku suka bilang gitu, lu mau kasih aku setengah bumi pun aku nggak mau. Dan mungkin dia tersinggung, tapi aku bilang nggak apa-apa. Jadi
Jadi laki-laki yang aku tolak-tolak seperti itu mungkin mereka, menurut aku ya, mereka kayak nunggu-nunggu, awas lu ya, gua tunggu lu jatuh, lu pura-pura, lu cuma belagak sok jual mahal aja, kayak gitu. Aku ngeliat sih kayak gitu. Dan pertama mereka masih nggak nghormatin, tapi ketika seiring dengan waktu, berjalannya waktu, lama-lama aku lihat mereka jadi menghargai. Karena apa? Mereka lihat, oh ternyata udah lama juga dia ternyata tetap menjaga hidup dia gitu, aku gitu, maksudnya aku tetap menjaga hidup aku gitu. Dan terus terang juga yang ngomong-ngomong kurang ajar, yang langsung vulgar, aku eh, nggak langsung marah kasar gitu. Aku nggak bisa ngomong kasar langsung apa gitu, ngomong atau memaki. Aku menolaknya dengan baik gitu. Aku bilang, Pak ingat anak istri. Atau enggak aku langsung, Pak gimana anak, gimana istri. Ada yang begitu langsung bingung kan, dia mau cerita-cerita godain udah nggak jadi. Tapi kalau yang masih berani ya itu aku bilang, Pak ingat anak istri, malu dong kalau anak teman anaknya ngelihat gitu terus bilang, ih bapaknya begitu, jangan ya Pak ya. Terus kalau ada yang masih lebih berani lagi, aku bilang, ingat Pak, semua mau kembali ke Tuhan, semua apa ya, eh, kita harus dipertanggungjawabkan ke Tuhan ya Pak ya. Jadi berlaku yang baik. Jadi mungkin pertama mereka nggak suka, mereka akan bilang sok suci lah dan segala macam mereka gitu, dan seakan-akan nunggu-nunggu untuk aku jatuh. Tapi dengan setiap aku udah mengucap begitu bahwa aku enggak gitu loh, aku langsung berdoa sama Tuhan, tolong jaga hidup aku, karena aku udah ngucap seperti itu. Tolong Tuhan jaga aku, biar aku nggak jadi batu sandungan gitu. Jangan aku udah ucap begitu terus aku tetap melakukan kelakuan yang aku bilang aku enggak gitu. Jadi itu yang aku selalu bilang. Seperti contoh, kalau aku sharing ya dengan orang gitu, kalau ditanya, lu kok bisa gitu hadepin hidup, aku bilang iya karena aku nggak mau gitu. Terus aku bilang, karena aku terus terang takut Tuhan nomor satu. Kedua, anak-anak, nama baik anak-anak aku nggak mau anak-anak aku nanti nggak dihormatin. Apalagi nanti kalau mereka punya pasangan hidup, terus kan mereka punya keluarga, nanti orang tua mereka nggak hormatin cuman anak aku, cuman gara-gara aku gitu, gara-gara mamanya yang berkelakuan tidak baik gitu. Itu aku jaga banget. Terus aku jaga keluarga suamiku, keluarga aku, orang tua aku. Jadi makanya aku tuh ya kalau mau berlaku nggak bener, mau bengkok-bengkok, nggak bakalan nyampe. Karena banyak gitu yang aku pertimbangin dulu. Bukan selain diri aku memang harus aku jaga, karena kita kan kehormatan dan nama baik kita mahal ya, nggak bisa ditukar dengan uang. Itu aku suka tanamin ke anak-anak aku. Jadi selain mikir diri aku mikirin orang lain gitu loh. Aku suka berpikir begini, gimana ya kalau aku ngambil suami orang, ngambil pacar orang, gimana dia gitu rasanya, nggak enak, sedih, aku nggak mau gitu ngelakuin itu gitu. Jadi apa yang aku tahu nggak enak, aku nggak mau lakuin gitu. Walau kadang ada yang bilang, Jal kalau kamu berprinsip nggak mau ambil pacar orang atau apa, semua orang punya pacar kali, lu nggak bakalan punya pasangan gitu. Aku sih cuma bilang, waduh ada juga ya ternyata orang jahat ya, bisa ngambil yang pacar orang, atau mungkin ya yang lebih berani lagi ngambil suami orang gitu. Aku berpikir seperti itu, tapi aku bilang, aku kan juga nggak prioritas mau nikah lagi, aku nggak berpikir mau pacaran seperti itu. Jadi aku ya itu prinsip kalian, kalau aku sih enggak, sorry. Tapi sekali lagi gitu, setiap aku bilang gitu orang suka menganggap aku sok suci dan lain-lain gitu. Apa ya, jadi aku selalu tapi setiap aku ngucap, aku semakin menjaga hidup aku. Tuhan, aku mau jaga hidup aku biar aku jadi nggak menjadi batu sandungan buat orang lain gitu. Tolong jaga aku gitu. Ya udah, aku lewatin gitu semuanya itu, godaan-godaan orang itu, goda-godaan laki-laki, semua aku adepin. Terus apa ya, semua itu terus terang, semua masalah-masalah tadi itu aku lewatin
cuma satu, yaitu dekat dengan Tuhan. Jadi mungkin orang akan bilang, ya semua juga tahu gitu harus dekat dengan Tuhan gitu. Tapi itu benar kok. Sampai-sampai aku, kesukaan aku tuh ke gereja, karena aku merasa tuh ketika ke gereja aku tuh damai, bukannya di rumah nggak damai, bukan, lebih damai lagi gitu, lebih ada dinasehatin firman gitu. Setiap aku dengar firman, apapun firmannya itu menasehati aku itu gitu. Jadi selain aku ibadah di rumah, aku juga senang ibadah di rumah, tapi yang paling aku nantikan itu hari Minggu. Aku paling nunggu banget tuh hari Minggu. Jadi aku dengar hal positif gitu. Apapun yang aku lihat, selain rohani, dunia semua, aku lihat kata motivasi, aku lihat, tapi kebanyakan firman ya. Aku dengar firman Tuhan. Jadi otak aku tuh dipenuhi dengan firman. Jadi ketika aku lagi khawatir gitu ya, namanya apalagi sendiri rasa khawatir, aduh gimana ya, aku langsung ingat firman ya, janganlah kamu khawatir, burung aja dikasih makan, jangan apa yang kamu minum pakai pasti disediain Tuhan. Itu jadi nggak khawatir lagi. Sudah mau pokoknya setiap berpikir yang yang bukan Tuhan mau, itu firman itu akan timbul, karena yang dipenuhi dengan otak aku ya firman-firman itu. Jadi yang keluar firman gitu. Jadi menurut aku menjaga pergaulan dan kebiasaan kita itu penting juga gitu loh. Coba kalau aku cuman bergaul gitu, teman-teman mungkin yang nggak benar, aku sekali nggak menghakimi ya, orang mau begitu silakan, bukan urusan aku. Tapi aku juga nggak mau berkompromi dengan itu. Kalau itu salah aku nggak kompromi, tapi aku nggak hakimi, itu urusan kamu mau lakuin itu. Jadi coba kalau kita ada di lingkungan yang nggak baik gitu, misalnya kita sepi, teman-teman ngajak, ayo kita disco, ayo lu pacaran aja, lu godain aja, bapak itu punya banyak duit atau apa, kan ya itu yang akan masuk ke kita gitu loh. Itu yang akan kita yang akan keluar gitu. Jadi isi hari-hari kita dengan hal positif, pikiran kita, hati kita isi dengan hal positif. Jadi nggak mungkin kita ngaco gitu, nggak mungkin kita menjadi janda yang diomongin orang seperti yang lingkungan. Ya mungkin karena kebanyakan ketika seorang menjadi janda atau single parent melakukan hal-hal yang negatif itu gitu, menggoda suami orang, pacaran lah, ngaco-ngaco ya, kesepian, cari hiburan lah. Dan mungkin itu akhirnya semua janda disamaratakan gitu. Jadi aku bilang no, aku enggak. Aku mau jadi jadi orang enggak berpikir lagi seperti itu. Aku harus jaga hidup aku gitu loh. Itu yang aku lakuin. Jadi kembali lagi itu tadi, kita benar-benar harus jaga pergaulan kita. Seperti itu. Dan untuk saat ini itu dulu yang bisa aku bagikan. Nanti di bagian 2 Anda bisa nonton lagi, karena aku akan membagikan bagaimana aku bisa jatuh juga. Karena kan tadi aku cerita ya, kemampunya aku, positifnya aku bisa melewati sebagai seorang single parent atau seorang kejandaan aku bisa lewatinnya. Tapi ingat, aku juga manusia, bisa juga aku jatuh. Jadi untuk berikutnya bagaimana sempat pengen melakukan hal-hal yang aneh, yang nggak baik, termasuk yang satu itu soal selingkuh. Anda mau tahu, nanti di vlog aku yang kedua ditonton juga ya. Dan ini sampai di sini dulu, dan jangan lupa di subscribe, mau komen dan di like dan di share, dan kita bisa komen untuk perkembangan berikutnya, untuk kemajuan channel aku ini. Dan biar ini bisa menjadi berkat bagi orang lain, jangan cuma hanya sekedar vlog-vlog biasa seperti kebanyakan, tapi bisa menjadi manfaat buat orang lain, karena kita hidup kan untuk bermanfaat. Oke, sampai di sini dulu, bye, dadah, sampai ketemu di bagian yang kedua. Bye, di subscribe ya, jangan lupa di subscribe, di like. Bye.